Selamat datang dan selamat bergabung kembali. Pembahasan kita kali ini masih dalam belajar akuntansi, di mana kita akan melanjutkan dengan proses akuntansi. Namun jangan lupa subscribe, like, dan pencet loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru channel ini. Nah, seperti sudah kita bahas sebelumnya, bahwa proses akuntansi itu dari pencatatan, penggolongan, pengidentifikasian, sehingga menghasilkan suatu laporan keuangan. Proses akuntansi ini sering kita sebut dengan jurnal. Kita menjurnal setiap transaksi-transaksi yang terjadi dalam satu periode akuntansi. Nah, di sini kita akan bahas mengenai persamaan akuntansi, bagaimana dengan kaitannya dengan jurnal-jurnal, juga ada dengan istilah-istilah yang sering kita akan temui, yaitu debit, kredit. Nah, persamaan akuntansi itu ya jelas aktiva itu sama dengan pasifa. Harta itu adalah sama dengan hutang plus modal. Mungkin teman-teman sudah ya terbiasa, tidak asing lagi dengan sebutan jurnal, debit, kredit. Nah, mari kita bahas dan berdiskusi tentunya di sini saja. Oke teman-teman, untuk kali ini pertama kita akan berdiskusi untuk berdiskusi tentang pemahaman kita. Yang pertama, sebelum kita melangkah kepada proses akuntansi itu sendiri, persamaan akuntansi kita harus kenali dulu apa itu persamaan dasar akuntansi. Dalam memahami proses akuntansi, hal pertama yang harus kita pahami adalah mengenai persamaan akuntansi, yaitu di mana aktiva atau harta itu sama dengan hutang ditambah modal, itu ada di pasifa di sebelah kanan. Nah, pemahaman persamaan akuntansi akan membantu kita mengetahui cara melakukan pencatatan di jurnal umum. Misalnya akun apa yang akan kita gunakan, akun mana yang akan kita gunakan di dalam mencatat setiap peristiwa akuntansi itu dengan tepat ya, dan penempatan debit kredit juga menjadi benar ya. Nah, di sini persamaan akuntansi itu bisa kita akan menentukan akun-akun yang digunakan di dalam mencatat. Mencatat apa? Mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi peristiwa-peristiwa akuntansi dengan nilai-nilai atau value-value yang ada di dalam peristiwa tersebut, bagaimana kita bisa memprosesnya atau mencatatnya ke dalam sebuah jurnal itu. Nah, disitulah persamaan akuntansi sangat penting sekali. Yang pertama yang kita harus ketahui di dalam proses itu. Persamaan akuntansi itu bisa kita lihat di dalam rekap, dalam tabel, di mana aktiva itu harus sama dengan pasifa. Apa saja komponen-komponennya yang membentuk yang harus kita ketahui di dalam belajar akuntansi. Persamaannya itu apa? Persamaan akuntansi itu aktiva di sebelah kiri itu aktiva, di sebelah kanan pasifa. Sebelah kiri itu adalah yang mencatat bagaimana harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yang di sebelah kiri adalah hutang dan modal lebih kepada modal daripada perusahaan itu sendiri. Nah, di sini persamaan akuntansi ini membentuk suatu
neraca atau balance sheet. Inilah dasar dari neraca atau balance sheet yang akan kita pelajari selanjutnya secara detail, merupakan produk akhir daripada proses akuntansi itu sendiri. Nah, di dalam harta, di dalam aktiva, di aktiva itu menggambarkan harta. Itu ada harta lancar atau aktiva lancar, dan ada aktiva tetap. Aktiva lancar itu secara umum ya, dari perusahaan besar kecil, itu yang pertama di aktiva lancar yang paling liquid, yang paling lancar itu adalah kas atau bank, karena mungkin uang yang ada di dalam perusahaan itu tersimpan di dalam bank, maka kas atau bank yang pertama. Yang kedua piutang dagang atau jasa, ini tergantung daripada jenis usaha yang dilakukan, itu piutang. Yang ketiga persediaan. Nah, ini komponen ini adalah komponen umum, komponen yang mendasar, dasar daripada setiap kita akan membangun suatu usaha. Dan pengembangan yang lainnya tergantung sekarang perusahaan itu menjadi besar, maka akan di dalam aktiva lancar itu komponennya atau akun-akunnya itu akan menjadi berkembang juga. Nah, di aktiva tetap itu ada tanah tentunya, kalau kita mengontrak ya kontrakannya berapa, kemudian bangunan dan peralatan dan perlengkapan. Ini adalah yang sering kita kenal dengan aktiva tetap atau fixed asset. Nah, di kanan itu adalah pasiva, mana hutang dan modal. Hutang itu ada hutang lancar dan hutang jangka panjang. Di dalam perusahaan atau usaha yang dibangun, jadi dasarnya adalah hutang itu ada hutang dagang, tergantung juga jenis usahanya, ada hutang jasa yang di. Nah, kemudian ada deposit, karena kita menerima sebelum pekerjaan itu selesai, sebelum kita atau mengirim barang itu mereka sudah menaruh uang di dalam perusahaan kita atau usaha kita. Kita diberikan modal, maka itu kita berhutang kepada mereka yang memberikan, itu kita namakan deposit. Dan hutang bank apabila kita mencari tambahan modal di bank. Dan komponen yang kedua adalah modal. Modal itu juga ada yang laba yang ditahan karena sudah melakukan usaha menghasilkan suatu laba, maka itu masukkan ke dalam modal saham dan modal yang disetor oleh pemilik itu sendiri. Nah, inilah komponen yang dinamakan persamaan dasar akuntansi, karena apa yang akan terjadi peristiwa-peristiwa akuntansi dengan mudah kita akan melakukan pencatatan ke dalam jurnal yang kita lakukan di dalam mencatat peristiwa-peristiwa akuntansi itu sendiri. Jadi akun-akun yang kita ketahui itu sudah kita pelajari, sudah kita harus pahami di dalam persamaan dasar akuntansi supaya tidak menjadi bingung di dalam mencatat semua peristiwa yang akan terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjut kepada pengenalan apa itu jurnal umum. Jurnal umum itu pengertiannya adalah suatu proses akuntansi dalam mencatat seluruh jenis transaksi keuangan dari sebuah bisnis atau perusahaan dalam periode waktu tertentu. Jadi ini setiap proses akuntansi, setiap peristiwa akuntansi itu akan dicatat ke dalam suatu bentuk jurnal yang akan transaksi-transaksi keuangan yang ada yang terjadi di perusahaan itu dalam periode tertentu. Itu jurnal umum. Kemudian kita akan sering mengenal ada kalimat atau kata-kata debit. Apa itu debit? Debit adalah biasanya diartikan dengan pertambahan uang. Umpamanya kita melakukan akan mencatat sesuatu peristiwa akuntansi, maka debitnya apa, kreditnya apa. Nah, di sini pertambahan itu tentunya akan di sebelah debit. Dan ada juga di debit itu berfungsi juga untuk mencatat beban atau biaya yang kaitannya nanti ke dalam laporan laba rugi ya. Dan yang kedua itu kredit.
Kredit tentunya adalah sebaliknya dari debit, itu adalah pengeluaran dalam bentuk transaksi. Jadi setiap kita mengeluarkan kas, itu uang, itu pasti ya di sebelah kredit kita bukukan. Di samping itu, kredit itu juga untuk mencatat pendapatan. Pendapatan itu bertambah di sebelah kredit, itu gunanya untuk di dalam PNL atau profit and loss atau laba rugi. Juga pertambahan modal, itu semua itu di sebelah kredit. Itu sedikit kita pelajari, kenali apa yang akan sering kita jumpai di dalam melakukan pencatatan peristiwa akuntansi itu sendiri. Nah, sekarang kita akan menginjak kepada contoh, karena kalau tanpa contoh mungkin teman-teman agak sedikit belum ada bayangan. Nah, di sini contoh ini untuk memudahkan teman-teman memahami tentang penjelasan atas apa yang sudah kita pelajari, kita bahas di atas. Dan mari kita berdiskusi dengan contoh yang sangat sederhana ini, yaitu umpamanya di bulan Januari tahun 2022, Dodit memulai usaha dagang dengan modal awal itu 15 juta. 4 Januari 2022 dibeli persediaan barang dagangan sebesar 7.500.000 secara cash dan 2 juta secara kredit dibayar pada bulan berikutnya. Nah, dari contoh ini kita akan melakukan pembukuan kita akan catat dia. Pertama itu adalah mencatat ke dalam jurnal. Kita akan menjurnal dari peristiwa akuntansi ini. Nah, mari kita jawab bersama. Dodit mendirikan suatu usaha. Jadi 1 Januari Dodit menyetorkan uang sebagai modal. Berarti apa yang didebet? Cash atau bank. Jadi cash yang akan bertambah, bank yang akan bertambah, itu di sebelah debit. Dan di kredit apa? Modal yang akan bertambah. Nah, disinilah jurnal umum itu lebih bersifat historis atau lebih bersifat menjelaskan tentang sesuatu kronologis ya. Jadi jurnal yang secara mendetail tanggal, bukti, nomor akun ya, dan juga penjelasannya untuk apa 15 juta yang disetorkan itu sebagai apa, itu dijelaskan di dalam jurnal umum. Itulah namanya jurnal kronologis, sering disebut dengan jurnal kronologis karena sangat detail menjelaskan apa yang terjadi dalam peristiwa akuntansi pada periode tertentu tersebut. Nah, sekarang di tanggal 4 Januari 2022 itu dibeli persediaan. Jadi UD Dodit itu membeli persediaan barang dagangan dengan cash. Jadi apa yang bertambah itu adalah persediaan bertambah di sebelah debit, seperti apa yang kita pelajari tadi dalam persamaan dasar akuntansi. Itu persediaan adalah di aktiva, harta. Jadi yang bertambah adalah di debit. Apa yang berkurang karena kita melakukan pembayaran dengan cash atau dengan melakukan bank, dengan transfer bank, maka kita bukukan bahwa 4 Januari UD Dodit membeli persediaan barang dagang dengan cash, persediaan bertambah di sebelah debit dan kas berkurang di sebelah kredit. Jadi 7.500.000 rupiah. Dan di tanggal itu juga 4 Januari itu juga itu dibeli persediaan dengan kredit, maka persediaan bertambah di sebelah debit. Yang berkurang adalah yang bertambah itu adalah hutang dagang karena kita kredit sebulan. Berarti hutang dagang seperti dalam persamaan dasar akuntansi yang tadi yang kita pelajari, dia hutang dagang itu masuk ke dalam pasipa, maka letaknya adalah di kredit. Jadi bertambah hutang dagangnya sebesar 2 juta rupiah. Jadi kita total ini harus balance, tetap harus balance, jurnalnya harus balance, debit kreditnya harus balance, yaitu sebesar 24.500.000 rupiah. Nah, di situ jadi
dalam kesempatan ini kita pahami dulu ini secara sederhana, prosesnya sederhana, karena semakin besar, semakin berkembang perusahaan, semakin berkembang usaha-usaha itu, akan semakin berkembang juga proses pembukuan yang dilakukan. Nah, ini adalah dasar sekali, dasar untuk mengenal akun-akun yang akan kita gunakan, yang sering kita gunakan di dalam melakukan pembukuan. Nah, untuk saat ini mudah-mudahan dari penjelasan yang pertama tentang persamaan dasar akuntansi, jurnal, kemudian apa debit kredit, kemudian persamaan itu akuntansi itu adalah harta sama dengan hutang dan modal, atau aktiva sama dengan pasiva. Mudah-mudahan dengan contoh juga teman-teman bisa dengan mudah memahami semua ini, dan kita kalau seandainya teman-teman juga masih ada ganjalan tentang dasar-dasar ini, boleh bertanya, kita berdiskusi di kolom komentar, tulis di kolom komentar. Nanti saya akan mencoba untuk membahasnya. Begitu juga kalau seandainya ada kekeliruan, saya juga perlu kritik dan saran dari teman-teman. Nah, sebagai akhir kata, terima kasih atas supportnya. Seandainya ini adalah bermanfaat, saya berharap mohon di-share ke teman-teman yang lain, ke saudara-saudara yang lain. Mudah-mudahan semua mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Saya tentunya akan lebih bersemangat di dalam menyampaikan teori-teori atau dasar-dasar, juga disertai dengan contoh-contoh akuntansi yang akan kita bahas berikutnya. Sampai di sini kita bertemu kembali dalam pembahasan berikutnya.